Mohon maaf sebelum kita mulai sesi pengajian kedua, mari kita membaca, menyanyikan, melantunkan sholawat zikir ya. Kalau panitia sudah dibagi ya? Dereng. Oh sudah, berapa sudah? Monggo nanti Intern yang luar nggak dapat, cukup yang di dalam. bisa dilihat gitu. Cukup yang dalam, yang luar nggak usah. Nanti setelah doa kita maluriah lagi dengan versi al-janji yang biasa dilakukan ketika sesi zikir di tempat kami. Sallallahu alaihi Muhammad. Salli wa sallim daiman ala abada. Salli wa sallim daiman ala abada. Al ali wal ashabi
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil segenap yang hadir, yang baru hadir, dan semua saja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pada sesi pengajian yang kedua. Sudah pada makan, ya? Sampun, Gus. Alhamdulillah. Pada sesi yang tadi kita sudah membahas sedikit tentang perbedaan manusia dari ring pertama, yaitu diri kita sendiri. Walaupun nanti pada akhirnya kita ini juga akan selalu kembali kepada diri kita sendiri. Pada sesi kali ini adalah menjaga keharmonisan rumah tangga. Ya sudah rumah tangga? Menjaga keharmonisan rumah tangga. Pertama, mari kita lihat dulu apa arti harmonis dulu. Beberapa orang itu, terutama kaum perempuan, itu sering memaknai harmonis itu adalah tiap hari bisa bercengkrama, tiap hari bisa quality time bersama, tiap hari bisa ketemu terus sama suami, sama anak, tiap hari bisa tanpa pertengkaran. Selalu saja semacam itu, ya. Tapi kan kita tadi kan bisa menyadari bahwa harmonis itu kan maknanya nggak cuma di situ, karena setiap orang itu memiliki problemnya masing-masing. Misal dari segi syahsinnya atau orangnya. Dari jenengan ada yang punya suami baik hati, ada yang punya suami keras, sing talak-talakan mau. Ada yang sebaliknya, mungkin jenengan yang keras pada suami. Betul, ya? Semuanya itu punya problemnya masing-masing. Lalu Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala mengatakan ja'alna ba'dukum li ba'din fitnah. Jadi prinsip yang saya pegang dalam hal harmonisan rumah tangga. Ingat, ya, bahwa kita harus yakin bahwa di samping orang lain menjadi cobaan bagi kita ini juga cobaan bagi orang lain. Termasuk bagaimanapun juga, bagaimanapun suami Anda anggap sebagai cobaan bagi Anda, karena Anda merasa suami galak, suami tidak peka atau apa. Anda pun yang merasa sudah melayani suami itu juga cobaan bagi
suami. Ada seorang suami itu ngomong begini, Gus, istri saya itu sudah saya cukupi, tanggung jawab sebagai suami sudah saya lakukan semua, tapi kenapa istri saya tetap masih marah-marah saja? Ya tak guyoni loh, aku sampai salah pilih buju, salah weton buju balik. Jadi si suami dia merasa sudah menjadi yang terbaik bagi istri, tapi kenapa istri kok tetap marah-marah? Dan kenapa istri tetap suka ngeluh? Setelah tanya ke istri, jawabannya istri gimana? Bu, kenapa Anda kok masih marah suami? Padahal suami itu sudah memenuhi kewajibannya, kata si istri. Lah gimana Gus, gimana Pak Ustadz, kok suami saya itu nggak ngatur kok? Lagi dulu. Lalu jadi setiap orang itu punya problem masing-masing. Seperti tadi, Anda tidak memahami bahwa laki-laki punya mata yang fokus, bukan mata yang fish eye 360. Sementara Anda perempuan, mata Anda lebar tapi Anda tidak fokus. Maka dalam buku Why Women Can Read Maps tadi, kebanyakan kecelakaan laki-laki adalah tabrakan dari samping, dan kebanyakan kecelakaan perempuan adalah tabrakan dari depan atau belakang. Nah, bagi Anda, suami walaupun suami sudah menjalankan kewajiban, tapi seperti tadi, suami tidak bisa mencari pemotong kuku. Gitu. Suami setiap kali meletakkan benda di mana sembarangan, nantilah kelupaan. Tadi saya itu naruh barang di mana? Soalnya betul? Tadi kok doain dulu. Jadi yang pertama adalah, kita harus tahu bahwa harmonis itu macam-macam. Nah, sekarang misalnya jenengan yang sebagai TKW di kelompok, salah satu yang menjadi perbedaan orang adalah ada orang yang suaminya itu memiliki pekerjaan yang bisa pulang setiap hari, bisa bertemu Anda setiap hari. Kalau tak tahu, di sini yang meninggalkan suami di rumah siapa? Suami di Indonesia? Kabinet? Long distance married. Oh, kita married. Dan itu saya ulang lagi, ada orang memaknai harmonis secara beda-beda karena beda-beda. Ada orang yang suaminya pekerjaannya bisa pulang setiap hari, ada orang yang punya suami tidak selalu bisa pulang setiap hari. Lalu apa kita mengatakan dia tidak bisa pulang setiap hari itu tidak harmonis? Belum tentu. Enggak seperti itu. Lalu ada lagi cerita. Salah satu alasan istri menghormati suami adalah tergantung seberapa berisiko pekerjaan suami. Jadi ada cerita begini. Ada seorang perempuan itu punya suami yang memiliki pekerjaan resiko tinggi. Misal kalau di Indonesia mungkin petugas PLN. Dia setiap hari maintenance kabel sutet yang itu high voltage, tegangan tinggi. Dia salah pegang saja bisa pulang tinggal nama. Setiap kali dia pamit dari rumah kepada istri, pamit untuk pergi kerja, bisa-bisa tiba-tiba pulang tinggal nyawa. Si istri ditanya, kenapa kamu menghormati suamiku? Karena suami saya bisa kapan-kapan saja pulang tinggal nyawa. Alias istri menghormati suami karena pekerjaan suami high risk. Sebaliknya, ada istri yang suka ngomel-ngomel karena merasa suaminya pekerjaannya mudah. Jadi termasuk nafkah itu juga relatif. Ada seorang suami, dia ngasih nafkah ke istri tiap bulan 10 juta. Oke, Pak? Pengen? Wis luweh. Ada seorang laki-laki itu bahasanya sambat. Terus katanya perempuan itu bisa jinak kalau ada uang.
bulan saya kasih 10 juta, tetap aja ngomel-ngomel. Alasan ngomel-ngomel apa? Katanya begini, kamu mas, iya, ya memang kamu sudah ngasih aku 10 juta tiap bulan. Aku sudah terbiasa itu. Jadi Anda yang sekarang ingin 10 juta, Anda merasa bahwa sekarang kalau suami tiap bulan ngasih aku 10 juta, saya akan jadi istri yang solehah. Allah paling kolosasi loh, dalam nek. Manusia itu akan selalu berubah. Si istri ketika ditanya kenapa kamu galak, lah suami saya pekerjaannya enak-enak, duduk di kursi seharian, di ruangan ber-AC, dikit-dikit paling cuma laptop, dikit-dikit Excel atau apa, laporan selesai udah tiduran. Sementara saya di rumah itu sudah ngurusi anak capek, belum mertua saya juga kadang sulit. Apa ya? Latin nanti itu bahasa Rewet. Melayani. Sulitnya melayani mertua. Sulit melayani mertua. Ipar saya itu suka utang nggak nyonya. Ada ya utang? Ipar? Ada. Uangnya kok? Sini. Ngarep dhewe, Gus. Jadi ada laki-laki pekerjaannya bagi istri dianggap mudah. Walaupun ngasih istri tiap bulan itu 10 juta, tapi dia tetap ngomel. Berarti kembali ke tadi, yang membuat sebuah rumah tangga itu nyaman atau tidak, salah satu kunci adalah tergantung diri kita masing-masing. Maka dengan aku tadi bahwa saya ini cerita sebelum nikah. Saya menyambut tadi bahwa saya memiliki orang tua yang cenderung orang tua zaman dulu, orang tua yang tipe bidung aku tadi kagum pelajaran ya. Jadi dan kebanyakan kita memang seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Orang tua yang diksi terima kasih dan orang tua yang diksi minta maaf. Lalu saya sebelum nikah itu juga punya prinsip membangun adalah berupa sama istri saya, kalau saya salah saya juga mengucapkan maaf. Dan istri itu juga ibadah seperti itu. Maka sampai hari ini kalau saya menyakiti hati istri, ya saya akan minta maaf dan istri saya juga akan minta maaf ketika dia yang salah. Kalau tidak dilatih dari awal, maka lidah Anda itu akan selalu keluh mengucapkan maaf. Dan yang aku tuh orang tua saya itu sering mendengarkan ceramah saya ketika ceramah ngajar atau apa. Saya sering ngomong seperti ini, masalah orang tua diksi minta maaf. Dan orang tua juga orang malek, tidak berubah. Artinya, tapi orang tua berubahnya begini. Orang tua paham bahwa beliau tidak terlalu mampu minta maaf atau berterima kasih. Tapi imbal baliknya, beliau sekarang mulai jarang ikut campur urusan rumah tangga saya. Artinya bahwa saya meyakini saya tidak bisa minta maaf dan terima kasih kepada anak. Kelemahan karena sudah kadung keluh. Tapi sekarang imbal baliknya saya tidak mengganggu terlalu ikut campur urusan rumah tangga. Karena salah satu faktor cerainya rumah tangga anak itu adalah dicampur tangan orang tua atau mertua. Tenang? Saya dulu ketika kuliah S1 itu studi banding di Pengadilan Agama Timoho Jogja. Dan salah satu kasus yang diajukan adalah si istri itu memohon perceraian karena orang tua terlalu ikut campur urusan rumah tangga. Paham ya? Ini jenengan mau kan bojogi apa dari profil mau. Ada mantu atau mantu. Kok ini set dari mantu. Saya ulangi. Saya itu pernikahan saya dulu dijodohkan.
Jadi kan kata orang kan zaman sekarang masih ada perjodohan kan kayaknya nggak mungkin. Tapi saya itu tipe ya mungkin kodarilah bahwa kehendak Allah saya itu kebetulan selalu punya rasa di dalam hati. Tapi ini terus pulau karena kok karena tidak semua anda mungkin mengalami. Saya merasa orang tua saya sudah saya repoti sampai ketika saya usia nikah. Dulu saya waktu kecil nakal. Ya nakal itu nakal ngetek-ngetek diri orang tua. Sehingga saya itu merasa di momen-momen ini saya ingin pasrah kepada orang tua. Terserah orang tua milik siapa, saya ikut. Dan ternyata apa? Beberapa yang membuat rumah tangga itu nikmat adalah ketika pernikahan Anda diridhoi oleh orang tua. Orang tua yang ridho otomatis akan akur dengan besan. Orang tua yang ridho otomatis suka membantu Anda dalam membesarkan cucu. Tapi kalau Anda pilih sendiri, biasanya orang tua lostan lepas tangan. Jadi ya urus-urusan. Fakta. Jadi kalau kita kupas lagi masalah harmonis, bahwa harmonis itu macam-macam. Ada orang yang LDM, ada orang yang RDM, ada orang yang suaminya pekerja high risk, ada orang yang suaminya low risk, ada orang yang dia membesarkan anak dirinya sendiri, ada yang dibantu oleh pembantu, ada yang dia itu punya saudara ipar, ada yang tidak punya karena suaminya atau istrinya anak tunggal. Semua itu menjadikan polemik dalam rumah tangga. Oke? Jadi kunci rumah tangga sukses itu bukan cinta. Terus yang jomblo piye, Gus? Saya tidak mengatakan, kalau bukan kondo, saya tidak mengatakan cinta tidak penting. Cuma itu bukan yang paling penting. Karena kalau Anda hanya mengandalkan cinta, blind spot Anda akan sangat besar. Orang yang hanya cinta tidak akan melihat jarak. Orang yang melihat cinta tidak akan melihat orang tua atau mertua. Orang yang karena cinta tidak akan melihat agama. Orang yang karena cinta tidak akan memandang gap ekonomi. Nah, misalnya orang bakul mie ayam pakai bojo Syahrini misalnya. Sarini ini ra gelem. Betul. Kalau ada orang, Islam tidak rasis. Di dalam fikih munakahat itu ada istilah kafah. Kafah itu tidak syarat, tapi itu menjadi penunjang yang bebas. Misalnya beberapa waktu yang lalu polemik habaib sampai hari ini masih di Indonesia itu. Salah satu yang tuduhkan adalah habaib hanya mau menikahi ibu bapak atau syariah. Lalu orang merasa protes itu adalah rasisme. Dan terserah di sini mau bagaimana, tapi kalau kita tidak melihat siapa yang kita nikahi, maka juga akan kacau. Seperti tadi, bakul mie ayam menikahi Sarini. orang sekelas Syahrini, orang Syahrini kita pilih. Sekarang kalau Anda jadi Syahrini atau kita pilih, suami Anda yang bakul mie ayam tiap bulan hanya bisa ngasih 300.000. Lambemu kok dikasih 300.000 mencuk gimana di parkir bagaimana? Artinya kalau tidak kufu meski cinta maka yang terjadi akan aneh-aneh. Terjadi si istri akan selalu berontak, akan selalu punya alasan untuk berontak. Nah, karena cinta.
Terus, maaf ini apa nih? Di Lego kan jarak, ada jarak, keterlibatan mertua, bisa budaya, ekonomi. Kemarin ada berita di Tegal, sing wong Jawa nih. Ada berita mengatakan bahwa di daerah Tegal setelah Pilpres kemarin terjadi lonjakan kasus perceraian sampai dalam sehari ada 97 kasus perceraian. Alhamdulillah. Surplus rondo. Hidup jomblo. Salah satu alasan adalah alasan ekonomi. Dan ekonomi bukan selalu urusan kekurangan harta. Langsung ya, alasan ekonomi urusan rumah tangga tidak selalu urusan kekurangan Harta. Contoh, Bu, jenengan saya gak ada suami. Jenengan bujuk lawan dulu. Kayak nunjuk kok semua. Langsung ya, Anda yang punya suami Anda katakanlah memang punya uang, sudah memberi jenengan makan, tapi suami Anda diam-diam ngasih ke adik kandungnya, dan kebetulan cewek, adik kandung. Jadi suami Anda itu sejak kecil dekat dengan adik kandung ceweknya, tapi dia ngasih uang ke adik kandung diam-diam. Jenengan sebagai perempuan rasanya bagus. Berarti saya ulangi ya, pokoknya rumah tangga itu harus tidak tergantung diri Anda sendiri. Toleransi Anda terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi di dunia ini Anda kata ridone, Anda banyak ikhlasnya. Karena hanya masalah itu saja Anda bisa marah. Makanya saya pernah mengungkapkan ya, ada perempuan berdoa, Gus doakan saya supaya saya dapat jodoh yang solid. Terus ngomong, tenang, tak dongake ini kowe aja dulu ya nek wong soleh. Ada perempuan di mata saya, penilaian singkat saya, ini perempuan orang biasa. Artinya dia bukan orang yang amat ahli ibadah, biasa. Ada orang dia minta doa supaya dapat suami yang soleh. Lalu saya ngomong, yakin tak doakan, tapi kalau kamu dapat kamu jangan mengeluh. Kejadiannya ini anekdot dari kisah, tapi kita lihat dari film ayat-ayat cinta. Tapi orang ngomong ayat cinta nih, sosok Fahri. Dia mendapatkan suami seperti sosok Fahri. Oleh Allah dijabahi bahwa dia punya suami soleh. Fahri adalah orang yang amat dekat dengan Tuhan. Dia bekerja, dapat untung 10 juta. Tapi karena dia saking dekatnya dengan Tuhan, dia akan merasa hari ini kalau saya dapat 10 juta itu terlalu banyak. Akhirnya dalam perjalanan pulang ke rumah, dia nyumbang ke musola 1 juta. Ada orang miskin 2 juta. Ada teman kuat 2 juta. Sampai rumah tinggal 500.000. Jengkel kurang? Jengkel. Makanya hati-hati pun dalam urusan berdoa. Karena apa? Jenengan minta orang yang soleh, tapi Anda sendiri belum pada taraf itu, tidak seimbang. Maka ketika Anda melayani kesolehan itu, Anda yang bingung sendiri. Kasus seperti ini itu terjadi
sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Kita ambil contoh Sayyidina Umar bin Khattab. Dengan kalau melihat beberapa sejarah, Sayyidina Umar bin Khattab sebelum Qablahu Tasma'ul Khalifah, sebelum beliau itu menjadi khalifah, beliau itu kan terkenal apa? Keras ya, keras. Ya sering mudah marah, termasuk yang mudah marah. Ini lo bujuri lagi. Seringkali Nabi Muhammad SAW itu dibikin marah, entah itu oleh orang kafir, entah itu oleh orang Islam tapi munafik atau orang Islam yang fasik. Karena ada misalnya ada orang mengatakan ketika Nabi membagikan rampasan perang atau bagikan roti, ada orang Islam munafik mengatakan atau fasik mengatakan, ya Nabi, kalau bagi roti tolong yang adil. Nabi agak marah. Nabi mengatakan, kalau saya tidak adil, siapa lagi yang bisa adil di muka bumi? Sahabat Umar bin Khattab, ya Nabi, dia aku sembelih orang ini. Tapi Nabi karena sabar, biarkan saja. Saya jadi apa tuh? Gregetan. Ada orang kurang ajar, mau tak sembelih sama Nabi jalan-jalan. Ayo gregetan tuh. Jadi banyak kasus Nabi memaafkan orang, tapi Sayyidina Umar itu tidak bisa memaafkan. Kamu sudah sholat pada Nabi, kamu sudah sholat pada Nabi. Benar. Jadi ngetukin Nabi itu perlu kesabaran. Kita mengikuti Nabi kita perlu kesabaran. Karena kesabaran kita tidak seluas kesabaran bahkan Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Jadi keluar suli segala sesuatu tergantung hatinya dewe. Nah, mau apa boleh kita tahu? Bujuk galak ya, wah ini bujuk galak. Oke, sudah masih makan semua di rosot tak bilang nih. Bujuk galak. Kenapa kok saat ini, terutama kita orang Indonesia, sering ngeluh soal bujuk galak? Salah satu yang membuat Anda galak terhadap suami, ya urusan cerai. Wes tak takon. Siapa di antara jenengan ini yang dulu dinikahi maharnya di atas 50 juta semalam? Kalau barang murah kok. Belum beruntung. Loh, saya di sesi pertama bicara soal cendekiawan muslim namanya Ibnu Khaldun, bahwa setiap bangsa punya problemnya masing-masing. Saya bertanya kepada seorang perempuan, beliau alumni TKW di Arab Saudi, orang Sleman. Saya bertanya, Bu, kalau di Arab Saudi mahar atau mas kawin untuk menikah berapa? Terus di sana itu mas kawinnya saja itu 40.000 rial. Umpama 40.000 rial itu kalau bisa 1 rial 4.000 sekarang udah lebih. Itu maharnya saja, belum tambahan yang lain itu sudah 160 juta. Masya Allah. Makanya waktu itu orang menang-menang diwayuh ya menang-menang. Di poligami mereka nggak marah. Karena apa? Bagi perempuan sana, karena maharnya mahal, otomatis laki-laki yang berani itu sedikit, sehingga perempuan yang tidak bisa dapat suami kalau hanya satu banyak. Sehingga banyak perempuan rela dipoligami karena kalau tidak satu orang tua saya keburu sepuh, sementara teman-teman saya yang sudah menikah langsung menjadi miliarder karena maharnya besar, sementara saya masih perawan hampir jadi perawan tua, jadi belum dipayung. Itu baru mahar. Tapi Gus, tidak cuma mahar uang.
Kalau menikahi orang Arab, satu, maharnya 40.000 real. Nomor dua, harus menyediakan rumah pribadi. Nomor tiga, mobil pribadi. Nomor empat, pembantu, sopir, dan yang terbaru ini, ada terbaru, harus membelikan iPhone terbaru. Sementara sampean seperangkat alat sholat 150.000 sah. Maka ini sampai bulan ada bulan Bulan itu pernah ngaji ngajian di apa kan zaman berpikir kedua itu kan juga banyak alat yang alumni orang-orang Natal juga banyak. Saya kata WTS, nanti WTS wanita. Saya bertanya, koyo ngono iki sak garapan iki bayare piro? Ono sing jawab 250 pun ansal wis. 250.000 wis oleh. Sak garapan. Oh, pantes. Juga praga, ayo pantes. Makae sak garapan 250 bojoku maharis perangkat alat sholat digarap sak lawan. Mudah betul. Makanya Al-Quran Allah mengatakan kamu kalau senang jangan berlebihan, kalau tidak suka juga jangan berlebihan. Fasa ma ibu bahwa syarullah. Fasa ma yakrahu mata prahu bahwa firullah. Wis tak betul ayatnya. Ojo, jangan yang kamu benci itu baik untukmu, jangan yang kamu sukai itu jelek untukmu. Misalnya orang Indonesia kebanyakan tidak suka poligami, hanya mereka mahari sakmu. Sementara orang Arab tidak ada yang berbicara soal kebencian terhadap poligami, karena maharnya segitu. Oke. Nah, kawan Zubair, kembali masalah sakinah mawaddah warahmah. Sakinah itu artinya ketenangan. Oke, ketenangan. Tadi ada orang yang rumah tangganya LDM, long distance relation, long distance marriage, dan dia menyebut dirinya sakinah. Karena saya dengan suami baik-baik saja. Saya dengan suami tetap baik-baik saja. Kita mempertahankan pernikahan kita walaupun kita jarang Di satu sisi ada orang yang RDM dekat, dia tidak bisa ketemu. Satu sisi lagi. Tadi Anda yang maharnya seperangkat alat sholat, Anda ketika lamaran, ketika akad nikah, pengombongnya sak desa. Sementara orang Arab yang 160 juta maharnya paling cuma keluarga ini, jadi di Indonesia maharnya kecil tapi sakralitasnya luar biasa. Di Arab maharnya besar tapi sakralitasnya biasa saja. Tapi apa mereka tidak sakinah? Padahal mereka tidak mengeluh. Jadi kalau mereka ini sampai kalau saya membuat kalau senang kalau cerita-cerita. Ada orang sudah dia katakan untuk tua, di perawan tua ya jodoh karo itu kan, si laki-laki adalah bisnismen, si perempuan juga bisnismen. Apa bisnis woman? Si laki-laki melamar perempuan dengan cara seperti ini. Misalnya jenenge sapa ya sing itu. Ajo. Pajem. Jadi si Paijo melamar Paija. Pajem. Paijo. Ya, sangat terus.
Pak Ijo melamar Pak Ijo. Mbak, mau nggak kamu menikah denganku? Karena sama-sama bisnismen, si Pak Ijo menjawab, oke, boleh. Apa yang kamu tawarkan? Aku punya rumah mewah 3, saldo 30 miliar. Kamu bilang berapa? Bisnismen. Si Pak Ijo menjawab, aku butuh 10 miliar, 1 rumah. Oke, deal. Tapi aku mau anaknya cuma 3. Boleh baik, si Pak Ijo 2 aja. 3, kalau tidak aku mau. Ya, akan berusaha. Aku mau ketemu kamu sebagai istri hanya tiap minggu saja. Oke, siap, karena aku sudah liburnya tiap minggu. Kalau aku mau liburan, aku mau liburan ke Hong Kong. Si istri si Pak Ijo, aku mau liburan ke Tokyo. Hong Kong, Tokyo. Gak mau berubah, enggak. Ya wes, kasih. Kita batal. Kasih. Kalau dia mau, itu artinya bahwa laki-laki Pak Ijo melamar Pak Ijo dengan ikrar janjian. Artinya dia menganggap bahwa hubungan rumah tangga ini sifatnya transaksional. Pertanyaannya, hal seperti itu apakah sakinah? enggak. Ya mesti. Tapi makna sakinah itu apa? Tenang. Ketika dilakukan, si perempuan permintaannya dituruti, 10 miliar oke, rumah oke, ke Tokyo oke, anak 3 dia siap. Dia tenang karena ketika ditanya, jawabnya suami belum berusaha sendiri, sudah punya anak. Punya anak enggak? Sudah punya 3. Merawatnya bagaimana? Tenang, pembantu, babysitter, saya bisa menggaji di atas UMR. Punya rumah enggak? Punya sendiri. Tabungan itu berapa? Segini. Sakinah enggak? Sakinah, tapi dengan makna yang kita ini tidak pahami. Kenapa? Karena kita bukan bisnismen, mungkin. Betul. Makanya jenengan jangan meremehkan ini dunia milik Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia tidak ada bisa disamakan. Tidak ada yang bisa disamakan. Betul ya? Jangan kaget kalau Islam pun ada beda-beda, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Wahabi, kenapa? Karena manusianya nggak bisa disamakan. Bisa disamakan. Jadi keharmonisan rumah tangga itu yang paling pokok adalah memperbaiki diri sendiri. Seperti dengan bahan. Oke. Nah, makanya kalau mau pilih pasangan, jenengan bisa melibatkan orang tua. Ini bagi jenengan yang masih muda, oke? Ini jelas sepuh kan mengambil duit. Akhirnya kayak misalnya seorang anak yang masih remaja, ketika dia milih pasangan, mungkin hanya yang paras saja. Tapi orang tua harusnya membimbing, nah, cobaan rumah tangga itu akan semakin melebar. Bisa jadi setelah kamu menikah, kamu bisa jadi melihat kekurangan pasanganmu. Kalau kamu sabar dengan kekurangan pasanganmu, nanti Allah bisa jadi mencoba kamu dengan kekurangan mertua kamu. Mertua kamu mungkin cerewet, atau gagah. Atau kalau mertua kamu ternyata baik, Allah bisa jadi menguji dengan iparmu. Ipar utang murah bayar. Kalau kamu tidak diuji dengan ipar, bisa jadi kamu diuji dengan anakmu. Kalau tidak diuji dengan anak, akan diuji dengan tonggo cangkem. Apa? Oke. Jadi kalau hanya melihat cinta, hanya fokus pada pasangan, nanti kamu akan terkejut oleh hal-hal yang lain. Hal-hal yang lain. Nah, maka dari itu yang paling penting adalah rasa sabar dan rasa syukur. Lalu, ini kayak kami dengan saya bacakan salah satu hadis Nabi. Bagi jenengan yang saat ini sedang diuji oleh Allah berupa memiliki suami yang sulit, Allah mengatakan barang siapa seorang perempuan yang dia bersabar atas kelakuan suaminya, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala Asia ketika menghadapi suaminya yang berupa Fir'aun. Nah, takut bojomu Fir'aun itu
Tapi di sini redaksinya adalah bukan masalah apakah suami Anda separah Fir'aun, tapi apapun keadaan suamimu yang bersabar, kalau kamu sabar, maka kamu mendapatkan pahala seperti Asia. Jadi apapun keadaan suamimu, walaupun grade kesulitannya di bawah Fir'aun, tetap pahalanya seperti Siti Asia. Dia jelas harus sabar. Betul. Nah, kasih terus boleh. Masih 2 jam, Bos. Oke, Bos. Oke. Kita tambahan untuk singkat saja nih. Kita lihat bersyukur. Ada istilah buka lillahi ta'ala. Aku mencintaimu karena Allah Ta'ala. Ini yang sering disalahpahami. Ini yang sering disalahpahami. Makanya kalau ada seorang kekasih Allah mencintai suami, itu cintanya itu ternyata tidak seperti yang kita kira. Contoh, Robi'ah al-Adam. Ya. Robi'ah al-Adam itu wali perempuan. Apakah dia mencintai suami? Ternyata bagi dia, suami itu adalah wakil Allah. Jadi dia membahagiakan suami, tujuannya hanya untuk membahagiakan Allah. Jadi bukan kemudian kita fokus pada suami, tapi surga itu di telapak kaki suami. Jadi kecintaan Robi'ah Adawiyah pada Allah menjadikan Robi'ah Adawiyah melaksanakan perintah Allah berupa taat pada suami. Dan karena melihat Allah di dalam diri suami, maka dia melihat suami sebagai jalan menuju Allah. Betul. Jadi ketika cara melihat suami seperti itu, Robi'ah Adawiyah mau dipoligami, mau dikapa-apain, dia tidak akan bersedih hati, karena yang diharapkan hanya Allah Subhanahu angel atau sampean. Ajaran, Bos, ajaran. Tapi itu lebih baik ya, kalau pulau jenengan, kenapa kok orang Islam itu sampai detik ini angka perceraian orang Islam daripada orang non-Muslim, kenapa kok lebih sedikit daripada non-Muslim? Karena orang Islam memandang rumah tangga itu sebagai bagian dari cara kita menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan misalnya dengan semua kayak wong tua, lo tak tahu, Anda yang sekarang merawat orang tua, kemana anak si orang tua itu tadi? Kenapa tidak dirawat sendiri oleh anak? Kerja. Dia kalau di rumah merawat orang tua, betul-betul mengandalkan dengan cerita orang yang tidak beragama atau beragama selain Islam, mereka bisa jadi tidak terlalu memiliki konsep birrul walidain, sehingga orang tua di negara non Muslim itu akan melarisi panti jompo karena anaknya berpikir, bisa jadi kalau dia ateis atau agnostik, dia berpikir hidup hanya sekali, ngapain ngurusi orang tua yang merepotkan, karena bisa jadi aku mati duluan daripada orang tua. Sehingga sebagai anak dari orang itu tadi mengirim orang tua ke panti jompo dengan mudahnya. Sementara kita orang Muslim, semerepotkan apapun orang tua, kita tuh masih berusaha bersabar. Kita mungkin bisa ngirim ke panti jompo, tapi karena kita di dalam agama kita, kalau ngirim panti jompo diartikan sebagai sukul adab, sukul pada akhlak pada orang tua, maka aku takut dosanya. Betul ya? Dan di dalam Islam, kebaikan yang dilakukan meski terpaksa tetap ajulahu, ada pahala untukmu. Jadi jenengan wong tuane angel adenane. Jenengan yo ngapet mangkel. Wong tua seneng banding-banding. Orang tua sering membanding-bandingkan. Anak yang hidup bersama dengan orang tua kadang sudah ngepel rumah, masak untuk kebutuhan semua keluarga, dicukupi. Sementara anak yang tidak hidup bersama orang tua hanya ngirim uang, tapi orang tua bilang, "Koyo ae lu, anakku yang paling betul yang sampai pokok."
dibanding mangkal Pak. Nah itu. Tapi Anda berusaha sabar karena apa? Ingat ajaran agama. Maka tanpa agama kita akan menjadi seberingas itu. Oke? Kita harus syukuri. Jadi kalau salah satu kunci rumah tangga sukses adalah Anda wastaqimu bihablillah, berpegang teguh pada tali Allah Subhanahu wa taala dan Rasul dan dari Rasulullah Subhanahu wa taala. Oh, ada saya tanya jawab ini. Ada nih? Sorban keliling alias piring tambah. Ini disolat itu, lewat. Sorban keliling monggo. Nanti masih ada kesempatan waktu untuk bertanya sekitar 15 menit sampai cepat selesai gitu. Jam 5 Gus, jam 4. Asal syawal kanina Muhammad sallallahu alaihi wasallam